Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan rekan saya, mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri 2018 Politeknik Negeri Lampung, akan mempresentasikan materi kuliah Teknologi Bioproses tentang pembuatan monosodium glutamat atau MSG dengan cara fermentasi. Saya Indah Maulidia, NPM 1873413 dan rekan saya Muhammad Julian Herlambang, NPM 1873416. Langsung saja, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Julian Herlambang. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dari monosodium glutamat. Monosodium glutamat (MSG) atau natrium atau sodium glutamat merupakan garam natrium dari asam glutamat. Nama dagang dari senyawa ini adalah asen, Ajinomoto, atau vetsin. Nama informal dari senyawa ini adalah micin. Beberapa orang ahli berpendapat bahwasanya definisi dari monosodium glutamat atau mononatrium glutamat adalah garam asam glutamat yang berperan sebagai penghasil rasa umami atau gurih dengan formula HOO CCHNH2 CH2 CH2 COONA yang dihasilkan dari hidrolisa protein nabati atau larutan dari limbah penggiling gula tebu atau bit. Asam glutamat terdiri dari 5 atom karbon dengan 2 gugus karboksil yang pada salah satu karbonnya berkaitan dengan NH2 yang menjadi ciri asam amino. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam proses pembuatan MSG. Proses pembuatan MSG dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu proses klasik. Pembuatan MSG dengan proses klasik adalah dengan proses ekstraksi. Yang kedua yaitu proses biosintesis, yaitu menggunakan teknik fermentasi. Yang ketiga yaitu proses sintesis kimia. Dari ketiga proses di atas, cara biosintesis adalah cara yang paling sering dipakai karena mudah dan murah. Pada dasarnya, proses produksi MSG dengan cara biosintesis dapat dikelompokkan dalam 3 bagian unit produksi, yaitu unit fermentasi, unit isolasi, dan unit refri. Kemudian selanjutnya yaitu proses biosintesis. Terdapat 3 hal penting pada proses biosintesis, yaitu substrat, mikroorganisme, dan fermentasi. Kemudian selanjutnya yaitu substrat. Pada proses fermentasi monosodium glutamat atau MSG, substratnya adalah tetes tebu molasses. Molasses ini merupakan hasil samping byproduct dalam industri gula tebu. Kemudian selanjutnya yaitu bahan pendukung. Terdapat 5 bahan pendukung untuk membuat MSG, yaitu yang pertama H2SO4, yang kedua H3PO4, yang ketiga urea dan amoniak cair, yang keempat yaitu defoamer, yang kelima yaitu penisilin. H3PO4 sebagai sumber fosfat untuk pertumbuhan mikroba, H2SO4 untuk menurunkan kadar Ca yang terkandung dalam tetes tebu, urea dan amoniak cair sebagai sumber nitrogen bagi pertumbuhan mikroba, defoamer untuk menghilangkan busa atau gelembung selama proses fermentasi berlangsung, dan penisilin untuk mengontrol pertumbuhan bakteri dan memudahkan pemanenan asam glutamat menjadi produk akhir dalam proses fermentasi. Kemudian selanjutnya yaitu mikroorganisme. Proses fermentasi asam glutamat dilakukan dengan bantuan bakteri penghasil asam glutamat. Fermentasi asam glutamat menggunakan bakteri Micrococcus glutamicus atau yang sekarang disebut Corynebacterium glutamicus. Bakteri ini termasuk ke dalam gram positif, tidak membentuk spora, non-motil, serta memerlukan biotin untuk tumbuh. Bakteri akan mengkonversi glukosa dan memetabolismenya menjadi asam glutamat. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan proses fermentasi asam glutamat. Terdapat 3 tahapan proses fermentasi asam glutamat, yaitu yang pertama proses molasses treatment, yang kedua proses seeding, yang ketiga proses fermentasi. Molasses treatment. Tahap ini berguna untuk mengurangi kadar Ca dalam bahan baku dengan menambahkan H2SO4 dan koagulan yang mengendapkan Ca menjadi CaSO4. Pada proses treatment, air dan asam sulfat ditambahkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mencegah terbentuknya kerak yang berlebihan di dalam tangki dan meningkatkan efektivitas pencampuran asam sulfat dengan tetes. Proses ini dipercepat dengan bantuan steam. Endapan yang dihasilkan kemudian dialirkan ke tahap pemisahan sehingga dihasilkan tetes yang bersih. Kemudian proses seeding.
Tahap ini merupakan proses pembiakan bakteri sebelum masuk ke dalam fermentor. Hal ini dilakukan agar bakteri dapat beradaptasi di dalam media seeding atau starting sebelum fermentasi dilakukan. Media seeding mengandung air, garam, molase, serta H3PO4. Proses seeding berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu sterilisasi tangki, sterilisasi dan pengisian media, proses pemasukan bakteri ke dalam media, serta pencucian tangki. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Maulidia. Kepada Indah Maulidia, saya persilakan. Yang ketiga yaitu proses fermentasi. Fermentasi dilakukan di dalam fermentor feed batch, di mana dilakukan penambahan media baru pada saat proses fermentasi sedang berlangsung, namun tidak ada kultur yang keluar. Mengapa digunakan reaktor feed batch pada proses fermentasi monosodium glutamat? Karena pada tipe reaktor proses feed batch, substrat ditambahkan pada saat proses fermentasi berlangsung secara berkala. Alasan utamanya dibandingkan dengan menggunakan proses batch, jika menggunakan reaktor batch, di mana semua komponen tersedia pada saat awal proses, sehingga konsentrasi gula lebih tinggi. Konsentrasi gula yang tinggi ini dapat memicu terjadinya oksidasi tidak sempurna dari gula itu sendiri, sehingga dapat mengubah gula menjadi asam laktat ataupun asam asetat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan juga dapat menurunkan yield asam glutamat. Sehingga penambahan substrat itu sendiri harus dilakukan secara bertahap agar bakteri dapat memproduksi asam glutamat secara optimal. Setelah media masuk ke dalam tangki, dilakukan penambahan bahan-bahan pendukung. Kemudian bakteri dari proses seeding masuk. Selama fermentasi ini juga ditambahkan aliran udara bervolume karena bakteri bersifat aerob yang membutuhkan oksigen selama perkembangannya. Bakteri akan mengonversi glukosa untuk tumbuh dan mengubahnya menjadi asam glutamat. Karena bakteri mengonversi gula, sehingga kadar gula pada molasses akan turun. Bila kadar gula di bawah 9%, maka perlu penambahan molasses dari tangki feeding, dan bila pH turun dapat ditambah dengan NH3 atau amonia. Selain itu, pengaturan suhu juga penting dilakukan karena aktivitas bakteri selama proses bersifat eksoterm atau menghasilkan kalor. Oleh sebab itu, suhu selama proses harus dijaga tetap 34 derajat Celcius dengan cara mengalirkan air pada cooling jacket yang ada pada bioreaktor. Digunakan suhu 34 derajat Celcius ini karena bakteri penghasil glutamat bekerja secara optimum pada rentang suhu tersebut. Apabila suhu kurang atau lebih dari rentang tersebut, maka bakteri penghasil asam glutamat tidak akan bekerja secara baik menghasilkan asam glutamat. Proses fermentasi dilakukan selama 28-30 jam yang disertai dengan pengadukan. Penambahan deformer dan penisilin juga perlu dilakukan selama proses fermentasi. Penambahan deformer ini berfungsi untuk menghilangkan busa agar tidak terjadi penghambatan proses bakteri dalam proses fermentasi. Dan juga penambahan penisilin berfungsi untuk membatasi pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri yang tidak terkendali akan menghasilkan asam glutamat yang rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Maka perlu adanya penambahan penisilin ini. Pada akhir proses akan dihasilkan original broth atau OB yang terdiri dari bangkai bakteri, sisa media, dan juga asam glutamat. Asam glutamat yang dihasilkan akan diproses lebih lanjut pada proses refinery. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi monosodium glutamat, diantaranya yaitu substrat yang digunakan, pH, aerasi, lamanya fermentasi, dan juga temperatur. Di sini akan dijelaskan bagaimana proses pembuatan monosodium glutamat. Yang pertama ialah persiapan bahan baku molasses. Molasses merupakan produk samping dari industri pengolahan gula tebu atau gula bit yang masih mengandung gula dan asam-asam organik. Selain ken molasses, tepung tapioka yang merupakan pati dan raw sugar juga dapat digunakan untuk bahan fermentasi monosodium glutamat.
Yang kedua yaitu proses fermentasi. Berikut adalah bentuk dari bioreaktor yang digunakan di dalam industri fermentasi monosodium glutamat. Fermentasi ini dilakukan dalam bioreaktor feed batch. Bioreaktor ini juga dilengkapi dengan pengaduk. Fermentasi ini dilakukan selama 48 jam atau 2 hari. Berikut bagaimana proses fermentasi yang berlangsung pada industri monosodium glutamat. Dan ini adalah gambaran bagaimana bakteri mengkonversi gula dari bahan baku molase sehingga menjadi asam glutamat selama proses fermentasi berlangsung. Dan berikut adalah gambaran dari bakteri penghasil asam glutamat. Bakteri ini termasuk ke dalam gram positif dan tidak membentuk spora. Yang ketiga adalah tahap purifikasi. Dan ini adalah gambaran bahan baku molasses yang telah dikonversi menjadi asam glutamat. Asam glutamat ini perlu dilakukan proses filtrasi dan juga menggunakan karbon aktif untuk menghilangkan impurities yang ada di dalamnya. Asam glutamat yang telah melalui proses filtrasi akan berwarna jernih seperti yang terlihat di dalam video. Terlihat bahwa asam glutamat yang dihasilkan di dalam tangki berwarna putih, dan ini bagaimana proses pengkristalan dan pengeringan yang terjadi di dalam industri pembuatan monosodium glutamat. Dan monosodium glutamat siap untuk dikemas dan didistribusikan. Itulah bagaimana proses pembuatan monosodium glutamat secara singkat di dalam industri. Sekian video proses pembuatan monosodium glutamat. Dan sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi dari kami dapat memberikan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.